mendidik di SD Negeri 13 Limboto. Berdasarkan Permendikbud nomor 13 tahun 2025 diharapkan untuk semua jenjang pendidikan untuk dapat menerapkan pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam atau deep learning adalah suatu pendekatan yang memungkinkan siswa untuk dapat memahami prinsip dan konsep secara mendalam dan menyeluruh. Pembelajaran mendalam itu sendiri berfokus pada bagaimana siswa mampu untuk berpikir kritis, menganalisis dan memecahkan masalah yang sangat kompleks. Karena prinsip dalam pembelajaran mendalam yaitu berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Dengan tahapan pengalaman belajar yang diharapkan siswa mampu memahami, mengaplikasi, dan merefleksikan. Salah satu strategi untuk bisa mencapai pembelajaran mendalam adalah menerapkan pembelajaran kontekstual, di mana pembelajaran kontekstual adalah suatu pendekatan yang menghubungkan materi pelajaran dengan situasi nyata atau kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Olehnya, pada kesempatan ini saya mencoba menerapkan pendekatan pembelajaran kontekstual pada pelajaran matematika kelas 5, materi operasi hitung campuran. Saya mencoba mengajak anak-anak ke minimarket untuk bisa dapat melakukan simulasi transaksi jual beli sehingga di sana siswa mampu menjumlahkan total pembelanjaan dan menghitung sisa uang kembalian. Pada situasi yang terlihat bahwa masih rendahnya keterampilan dasar anak dalam memahami dan menyelesaikan soal operasi hitung campuran yang melibatkan kombinasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dalam satu soal, anak juga belum kreatif dalam menyelesaikan soal matematika dan menghubungkan konsep dengan situasi nyata dan juga logika anak untuk berpikir secara sistematis dan berurutan dalam menyelesaikan masalah matematika masih sangat rendah. Oleh karena itu diperlukan pendekatan pengajaran yang lebih interaktif dan kontekstual agar anak dapat membangun pemahaman yang lebih kuat untuk dapat meningkatkan ketiga aspek yaitu rendahnya kemampuan, kreativitas, dan logika dalam mempelajari operasi hitung campuran yang dapat mengakibatkan anak sering melakukan kesalahan, merasa bingung, dan kurang percaya diri. Oleh karena itu, pada materi ini saya mengajak siswa ke minimarket agar siswa tidak hanya memahami konsep matematika secara teknis, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam situasi nyata dengan pemikiran kritis, kreatif, dan mendalam. Sebagaimana diketahui bahwa deep learning merujuk pada pendekatan pedagogik yang mendorong pemahaman konseptual yang dalam, bukan pemahaman permukaan yang hanya prosedural. Sebagaimana dijelaskan oleh peneliti pendidikan seperti John Biggs, melibatkan transfer pengetahuan ke situasi nyata, pemikiran kritis, dan koneksi antar konsep untuk membangun retensi jangka panjang. Pelaksanaan pembelajaran di minimarket dilakukan dengan langkah-langkah terstruktur, di mana di awal siswa diarahkan dengan beberapa kesepakatan kelas selama pembelajaran, membagi siswa ke dalam 4 kelompok, menjelaskan petunjuk dalam LKPD yang akan dilakukan, di mana siswa akan menghitung jumlah total belanjaan yang melibatkan hitung campuran, memahami diskon dan promo yang diberlakukan di minimarket, dan memperkirakan uang kembalian. Untuk melatih logika menghitung yang benar, dan pada LKPD siswa juga diminta untuk membeli 2 makanan dan minuman yang sesuai dengan uang jajan dimiliki dan membandingkan hasilnya dengan mesin digital kasir, sehingga ini dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam penyelesaian masalah. Ada beli apa? Beli air sama Oke, harganya berapa? ini 1.500. Oke, jadi kalau beli 2 berarti 3.000 tambah air 4.000, berarti jadi totalnya berapa? 7.000. Uang yang dibawa 10.000. Masih ada kembalian? Masih kembalian berapa? 3.000. Oke, orang lihat masih nelipat 7.000. Kalau dia punya uang 10.000, Pak? Kembaliannya 3.000. Oke, terima kasih. Karena favorit di kampungnya. Dia ingin membeli camilan untuk disantap bersama teman-temannya. Dede membeli 3 bungkus roti saronde yang lezat, masing-masing seharga 9.000. Satu, dua, tiga. Kalau dia beli 3 berarti jadi berapa? Kalau dia beli 3 berarti harganya 27.000. Karena cuaca panas, dia juga mengambil 2 botol minuman segar dengan harga 5.000 per botol. Maka total belanjaan di ongkos botol 5. Dia membeli 2 minuman. Satu minuman harganya 5.000. Kalau dia beli 2 harganya 10.000. Terus? Itu dia juga beli roti seharga 9.000 plus dia beli 3. Artinya 10.000 tambah 27.000 sama dengan 37.000. Jadi total belanjaannya berapa? Total belanjaannya 37.000.
Oke. Aku satunya 2.000, yang satu 3.000, jadi 4.000. Lalu kebetulan ada promo beli 2 gratis 1, jadi 3.000 4.000. Lalu di soal Dede mau beli 6, jadi totalnya ini 4.000, ini 4.000, jadinya 8.000. Oke, good job. Ini 8.000, ini 1.500, satu uang 10.000, jadi tak sisa. Sisa 500. Karena total belanjaan berapa? 9.500. Oke. 9,5 itu sama dengan berapa? 9.500. Oke. 8.000, ini 5.000. Total 13.000, baru saya punya uang 20.000, jadi sisa. Di bagian akhir saya mengajak siswa merefleksikan pengalaman belajarnya selama proses pembelajaran di minimarket, di mana menunjukkan perkembangan pemahaman konsep, keterampilan, kreativitas, logika, dan motivasi mereka. Mereka menyadari pentingnya urutan operasi, menjadi lebih percaya diri dalam menghitung, dan mulai berpikir kreatif serta sistematis melalui aktivitas yang relevan. Pembelajaran operasi hitung campuran dengan konteks minimarket merupakan pendekatan kontekstual dan mendalam yang efektif untuk meningkatkan kemampuan, kreativitas, dan logika siswa yang masih rendah. Dengan demikian, pembelajaran kontekstual ini tidak hanya memperkuat pemahaman matematika, tetapi juga membangun koneksi emosional dan intelektual antar siswa dan materi pelajaran, menjadikan proses belajar lebih mendalam dan bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Evni, saya dari siswa kelas 5. Saya merasa senang dan bahagia karena belajar di luar sekolah di Kompas Limot. Saya bisa memahaminya dan belajar bersama teman-teman sekolah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Alfikri dari kelas 5. Ini adalah pendapat saya dari pembelajaran tadi di Omar. Menurut saya pelajaran itu sangat luar biasa karena saya bisa mencoba matematika saya seberapa mampu saya untuk berbelanja dan menggunakan matematika dalam hari-hari. Saya juga senang karena bisa belajar, mendapat ilmu, dan saya juga bisa berbelanja dan juga jalan-jalan. Itu saja pendapat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.